Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan mengupas satu babak yang sangat kelam dalam sejarah kita, tragedi Poso. Sebuah peristiwa yang seringkali, disalahpahami. Padahal pelajaran di dalamnya luar biasa penting, terutama untuk kita hari ini. Kita mulai dari kalimat kunci ini, yang membingkai seluruh pembahasan kita. Jangan tertipu oleh permukaannya. Apa yang terlihat seperti kemarahan surgawi, seringkali hanyalah ambisi duniawi yang berkedara di atas doa-doa. Tolong pegang kalimat ini baik-baik. Ini adalah kunci untuk membuka semua tabir tragedi ini. Sering banget kan kita dengar konflik ini dilabeli sebagai perang agama. Kedengarannya simpel, mudah dimengerti. Tapi sebentar, beneran sesederhana itu? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita bongkar habis-habisan. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita dekonstruksi mitos yang sayangnya sudah terlanjur dipercaya oleh banyak sekali orang. Ini poin yang paling fundamental untuk kita pahami. Agama dalam kasus Poso bukanlah akar masalahnya. Bukan. Agama di sini cuma dijadikan alat, sebuah instrumen, sebuah senjata untuk memobilisasi massa dan melegitimasi kekerasan. Coba deh, perhatikan alurnya. Ini seperti sebuah resep, sebuah pola yang sangat sistematis. Semua berawal dari hal yang sangat sepele, perkelahian anak muda yang lagi mabuk. Lalu, disinformasi disebar luas, terutama hoax soal penyerangan rumah ibadah. Dan boom, kejahatan kriminal biasa ini langsung dipelintir, dibingkai ulang seolah-olah ini soal penistaan agama. Dari sanalah, api kemarahan massa tersulut dan perang antar kelompok pun meledak. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik, sekaligus mengerikan. Gimana caranya bara api sekecil itu bisa sengaja dikipasi sampai jadi kebakaran hebat? Jawabannya cuma satu, keuntungan politik. Disinilah kita mulai bisa melihat adanya tangan-tangan tersembunyi. Coba kita lihat lini masa ini. Konflik pertama kan meletus Desember 1998. Tapi setelah itu sempat adem loh, cukup lama. Anehnya, ketegangan baru meledak lagi dengan jauh lebih hebat pada April 2000. Dan tahu nggak ada apa di April 2000? Ya, pemilihan Bupati Poso. Timingnya ini loh, terlalu sempurna untuk bisa dibilang kebetulan. Dan ini dia. Ini bukti telaknya. Ada ancaman yang keluar secara terbuka dari seorang anggota DPRD. Dia bilang terang-terangan, konflik akan makin besar kalau calon jagoannya nggak menang. Jelas sekali kan? Ada sutradara, ada aktor intelektual yang sengaja memainkan isu ini demi kekuasaan. Jadi, kesimpulannya jelas banget. Di titik ini, konflik Poso sudah bukan lagi soal surga atau neraka. Isunya sudah bergeser total menjadi perebutan dominasi wilayah dan demografi. Agama yang tadinya suci direndahkan nilainya hanya menjadi komoditas politik untuk mencapai tujuan duniawi. Oke, sekarang mari kita tarik nafas dalam-dalam. Kita akan masuk ke fase yang paling brutal, paling mengerikan, di mana konflik ini benar-benar kehilangan seluruh rasa kemanusiaannya. Batas antara manusia dan monster jadi kabur. Di bulan Mei tahun 2000, dendam itu dilembagakan. Yang tadinya cuma kerusuhan sporadis, sekarang berubah jadi teror yang sangat terorganisir. Muncul milisi-milisi sipil seperti pasukan kelelawar. Ini bukan lagi amuk massa kawan, ini sudah menjadi operasi paramiliter. Puncak dari semua kebiadaban ini adalah penyerangan ke pesantren Wali Songo. Coba kita bayangkan, targetnya adalah sebuah sekolah, yang isinya anak-anak, santri-santri di bawah umur. Sama sekali nggak ada pembenaran untuk ini, baik secara militer apalagi teologis. Ini murni teror. Tujuannya cuma satu, genosida kultural untuk menciptakan trauma yang turun-temurun. Korbannya adalah anak-anak, bukan kombatan. Para saksi mata bahkan menggambarkan sebuah pemandangan yang luar biasa mengerikan. Bagaimana Sungai Poso itu warnanya sampai berubah jadi merah. Merah karena darah mereka yang sama sekali tidak bersalah. Dan ini adalah angka resminya. Lebih dari 577 jiwa. Ini bukan cuma statistik. Ini adalah 577 nyawa manusia yang hilang dalam sebuah konflik yang sengaja direkayasa. Setelah kekerasan yang terjadi bertahun-tahun, perjanjian damai akhirnya tercapai. Tapi justru pelajaran dari Poso hari ini jadi jauh lebih relevan daripada sebelumnya, terutama di era digital seperti sekarang. Ya, Deklarasi Malino tahun 2001 memang secara resmi menghentikan pertumpahan darahnya. Konflik fisiknya berhenti, tapi bekas lukanya dan yang paling penting pelajarannya itu akan selalu ada untuk kita. Nah, disinilah kita melihat kaitan yang paling menakutkan dengan zaman kita.
Taktik perang informasinya sama persis, cuma mediumnya berevolusi. Dulu, provokasi menyebar dari mulut ke mulut. Sekarang, hoaks dan provokasi yang sama persis bisa jadi viral cuma dalam hitungan detik, langsung dari genggaman tangan kita semua. Jauh lebih cepat, jauh lebih mengerikan. Jadi, ingatlah ini baik-baik, jerami kering perpecahan sosial itu akan selalu ada di sekitar kita. Yang perlu kita waspadai adalah korek apinya. Siapa itu? Ambisi politik yang siap membakarnya kapan saja demi kepentingan sesaat. Alarm dari Posomo itu sudah berbunyi nyaring sekali selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah sebuah peringatan dini dari sejarah. Pertanyaan terakhir dan yang paling penting sebetulnya adalah untuk kita semua.